Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Karinda Arinawa dengan NIM 22814941113 dari program studi Bisnis Digital 2022B. Video ini saya buat ditujukan untuk menuntaskan penugasan video yang telah diberikan oleh Ibu Riri Ramanis selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saya, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Baiklah, yang pertama mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi awal terbentuknya negara Indonesia sekaligus bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda juga merupakan peristiwa politik bahasa dikarenakan salah satu yang dikukuhkan adalah pengakuan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Hal tersebut tampak dalam isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam bahasa daerah. Terdapat 652 bahasa daerah berdasarkan penelitian Badan Bahasa tahun 2017. Kemudian berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa bahasa Melayu dialek Riau diangkat menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Putusan ini berdasarkan bahwa bahasa Melayu dialek Riau merupakan bahasa lingua franca, artinya suatu bahasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara. Penutur bahasa Melayu tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia, terutama wilayah pesisir seperti salah satunya Kepulauan Riau. Orang Melayu dikenal sebagai bangsa pelaut yang memiliki mobilitas tinggi. Suku Melayu pindah dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga muncul interaksi dengan penduduk wilayah tersebut. Interaksi seperti komunikasi yang intens dan berkesinambungan membuat masyarakat di wilayah tersebut lambat laun dapat menguasai bahasa Melayu. Hal tersebut menjadi salah satu faktor bahasa Melayu menyebar hampir di seluruh Nusantara. Letak geografis wilayah Melayu yang menjadi lalu lintas jalur pelayaran dunia mendukung persebaran bahasa Melayu ke penjuru wilayah Indonesia. Masyarakat yang singgah di wilayah Melayu untuk melakukan kegiatan perdagangan secara alami akan belajar untuk menguasai bahasa Melayu guna memperlancar kegiatan perdagangnya. Selain itu, struktur gramatika bahasa Melayu yang sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa menyebabkan bahasa Melayu mudah diterima dan dipelajari. Pada masa imperialisme tahun 1901, Charles van Ophuijsen, seorang Belanda, menerbitkan buku yang berjudul Logat Melayu yang sangat berarti bagi perkembangan bahasa Melayu. Buku ini membahas ejaan dan kaidah penulisan bahasa Melayu yang sebelumnya menggunakan aksara Arab Pegon menjadi aksara Latin. Langkah ini merupakan tonggak awal pemodernan bahasa Melayu. Sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda, bahasa Melayu atau cikal bahasa Indonesia ini telah banyak dipakai dalam dunia sastra. Semangat nasionalisme telah tampak pada banyaknya karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia walaupun bahasa Indonesia saat itu belum lahir. Tahun 1908, pemerintahan Belanda membentuk Taman Bacaan Rakyat. Kemudian, tahun 1917, berganti nama menjadi Balai Pustaka. Lembaga ini dibentuk untuk memerangi maraknya sastra liar yang isinya memojokkan eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia dan dianggap sebagai ancaman bagi Belanda karena berusaha membangkitkan rasa nasionalisme pribumi. Balai Pustaka mewadahi hasil karya para sastrawan untuk diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru Nusantara. Hampir seluruh karya sastra terbitan Balai Pustaka berbahasa Indonesia yang membuat hal tersebut dapat mempromosikan bahasa Indonesia sehingga dikenal luas di seluruh Nusantara. Kemudian, pada angkatan Pujangga Baru, hasil karya sastranya lebih bebas dan variatif serta lebih banyak diterbitkan dalam media massa yang independen karena banyaknya sensor yang telah dilakukan oleh Balai Pustaka. Pada angkatan ini, perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di Nusantara. Bidang sastra adalah salah satu faktor pendukung berkembangnya bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 hingga 27 Juni 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I yang merupakan bentuk spontanitas para wartawan dan penulis sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan beberapa putusan, antara lain perlunya perbaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam surat kabar,
Perlunya adanya kaidah tata bahasa dan ejaan baru karena saat itu masih menggunakan ejaan yang disusun oleh Charles van Ophuijsen tahun 1901. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Nusantara menggantikan Belanda. Pada saat ini, penggunaan bahasa Belanda dilarang sehingga rakyat bisa dengan bebas menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai media. Pada masa inilah perkembangan bahasa Indonesia menjadi sangat pesat. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Sehari setelahnya, pada 18 Agustus 1945, dibentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang pada bab 15, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak itulah, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan perencanaan bahasa dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia semakin banyak dilakukan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947 menggantikan ejaan bahasa Melayu Ophuijsen. Yang kedua, penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 menggantikan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Yang ketiga, penerbitan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB tahun 2015 menggantikan Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya, mengenai prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Bahasa Indonesia seringkali dianggap remeh apabila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Padahal, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dan bahasa nasional yang seharusnya dibanggakan dan dilestarikan. Namun, pada era globalisasi ini, maraknya bahasa gaul justru membuat pola berbahasa Indonesia yang ada saat ini di masyarakat cenderung sulit dimengerti, tidak langsung kepada makna yang sebenarnya, serta mengandung perkataan eufemistik atau perkataan yang mengandung pernyataan kasar tetapi diungkapkan dengan kata-kata yang halus. Meskipun hal tersebut hanya digunakan sebagai ajang bergaul dan saling adu kekerenan, seharusnya hal tersebut bisa diminimalisasi agar tidak menjadi kebiasaan. Karena mau bagaimanapun hal tersebut kurang mencerminkan kedisiplinan ilmu dalam berbahasa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan perlunya pembenahan di masa mendatang bagi masyarakat yang kurang disiplin dalam berbahasa Indonesia. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia merupakan wujud bahwa mereka dapat menggunakan dan menerapkan kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai hanya sebatas simbol pembelajaran tanpa mengedepankan kemampuan ilmiah dalam mempelajari bahasa. Namun, di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional di masa mendatang. Saat ini sudah banyak ahli dari mancanegara yang mempelajari bahasa Indonesia. Adapun faktor yang mendukung potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah adanya sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Selain itu, Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di masa mendatang. Demikian narasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.